Banyak orang ngira investasi itu soal teori, tapi kenyataannya, bahkan Warren Buffett pun bisa salah besar. Di video ini, kamu bakal diajak melihat gimana investor top dunia bisa rugi miliaran gara-gara strategi yang keliru, dan kenapa investasi itu nggak bisa disamaratakan, karena personal finance itu personal banget. Plus, ada insight mengejutkan, kenapa jam tangan bisa lebih untung dari saham, dan kenapa justru orang yang hidup dari gaji UMR yang paling dirugikan inflasi. Kalau kamu serius mau ngerti dunia investasi, bukan cuma ikut-ikutan, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Jadi teman-teman harus tahu ya teman-teman, investasi itu sangat, makanya namanya personal finance kali, sangat personal ya bro ya. Bener, setuju. Jadi itulah kenapa kita memberikan kalian kesempatan untuk ngobrol sama kita di sini, karena kenapa kita praktisi yang memang sudah dekade di market. Kalian bisa cepat sekali membedakan kalau kalian nonton konten di Indonesia ya. Gue ngomong konten finansial manapun, kalian bisa sangat cepat langsung spot bahwa oke, ini orang tahu apa yang dia ngomong, ini nggak tahu. Kenapa? Karena itu based on pengalaman bro. Yes. Semuanya based on pengalaman. Banyak yang kira kita itu cuman investor di kripto. Memang itu yang kita fokuskan bro. Kita memang punya waktu itu fund spesifik di sana yang kita lakukan setiap hari. Tapi kita have a very broad knowledge dari tentang dunia investasi teman-teman. Yes. Kalau teman-teman cuma punya kayak satu pintu gitu investasi, pasti sempit, ngeliat dunianya sempit. Dan biasanya ketemunya orangnya itu aja. Iya, itulah kenapa akhirnya dia juga nggak kemana-mana hidupnya. Karena investasi itu saya baca di bukunya Psychology of Money. Yeah. Setiap orang tuh punya preferensi yang berbeda-beda dari karakter dia sendiri, dari pendidikannya, juga dari dia itu berasal dari mana. Kalau misalkan kita ngomong kenapa milenial itu sulit sekali menerima kripto, karena banyak milenial itu yang melihat .com bubble. Yeah. Dan banyak kekayaan orang tuanya itu yang habis di sana. Itulah mengapa ya mereka cenderung skeptis dengan saham-saham perusahaan dan juga teknologi. Yeah. Dan apakah kita misalkan bisa menyalahkan orang yang nggak mau berinvestasi sana, itu ya bebas. Karena Warren Buffett pun juga nggak berinvestasi bro ke banyak sekali perusahaan teknologi. Ya, betul. Di era .com bubble ya. Setelah crash kan juga banyak yang akhirnya survive meskipun cuma sedikit. Ya. Karena beliau bilang ya itu saya nggak ngerti gitu. Betul. Dan nggak ada salahnya untuk nggak ngerti di sesuatu yang, karena misalkan ya Buffett, dia missing out gains-nya dari kita ngomong perusahaan-perusahaan teknologi. Tapi kan dia dapat redemption atau keuntungan di stok yang lain. Betul. Karena tahu. Buffett tuh salah banyak sekali loh. Iya. Tadi gue sebut airline. Itu kenapa gue sebut airline? Kan itu kesalahannya dia. Iya, lebih dari 5 perusahaan besar airline. Dan dia beli banyak waktu itu. 2020 dia beli banyak, gagal semua. Nah ini kita ngomong ya, Buffett beli Delta Airline, American Airline, United Airline, Southwest Airline. Ya. Hancur semua. Hancur semua. Karena dia ekspektasi COVID tuh sahamnya terlalu murah, ntar pas balik udah dibuka lagi, sahamnya bakal terbang, ternyata nggak terbang. Dan jangan salah, kadang memang pentingnya kita ngomong ya, menilai sesuatu dengan fair value, karena ketika keadaan itu normal lagi, nggak semua itu bisa kembali ke fair value-nya loh perusahaan itu. Setuju. Karena ya mungkin dunia berubah dan ekosistem di market berubah. Makanya kalau kita ngomong kenapa S&P 500 itu sebagai opsi yang cukup realistis ya kita ngomong, karena ya kita ngomong lihat chart inilah ya, semakin banyak ya money supply atau persediaan uang yang ada akan lari ke sana uangnya, karena apa ya, itu indeks semua hampir duitnya orang Amerika, dana pensiun semua di sana. Jadi kalau nggak ada duit yang nggak masuk sana tuh nggak mungkin ya bro. Nah ini kita mungkin gue bisa bukain, gue kayak, karena sorry ya teman-teman, ini kan ada ruang meeting, jadi Bloomberg-nya nggak ada di sini sebelah. Ini kita bisa buka nih, misalnya S&P 500 ya, yang bro kakak bilang bener. Kalian harus tahu siapa sih yang megang misalnya kayak perusahaan-perusahaan di S&P 500. Kita bisa lihat misalnya dari Vanguard nih, FOO ya kan. Kita buka di ownership-nya di sini. Ini kalian gue bacain aja biar kalian bisa lihat. Nah ini, ya lihat nih, yang pegang tuh ya S&P 500 tuh JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, SBI Asset Management, State of California, bahkan State of California pegang, Bain Capital, Goldman Sachs Group, LPL Financial, Genstar Capital. Ini kayak besar banget loh. Ini dana pensiun semua orang di dunia. Semua dana di dunia ini, Abu Dhabi, semua Wells Fargo. Karena banyak orang yang sebenarnya skeptis ya dengan aset apapun ya. Saya juga baca bukunya Robert Kiyosaki yang fake, yaitu buku tahun setelah krisis 2008 kan. Di situ juga disebutkan ya saham ini mau nggak mau bro, kalau semakin banyak uang beredar ya orang duitnya larinya ke sana. Karena ya nggak ada pilihan lain. Betul. Karena terlalu besar size-nya. Orang yang pegang banyak aset, kita nggak cuma ngomong saham lah, properti, emas. Orang yang pegang aset itu justru diuntungin sama inflasi bro. Yes, pasti. Jadi inflasi itu bukan musuh gua sama bro kakak loh. Itu musuh kalian yang gaji UMR. Karena kita ngomong ya,
kelas aset apapun. Gak investasi. Kita kan kadang-kala ngomongin tentang jam tangan. Iya. Mungkin beberapa orang ngomong itu sesuatu yang sifatnya flex atau itu sesuatu yang buang-buang duit, padahal nyatanya enggak. Itu inflation hedge. Iya, karena beberapa jam tangan yang kayak kita omongin beberapa saat yang lalu juga kita tunjukin ada chartnya juga. Oh, dia mau sombong nih, lihat itu. Jangan lu lihat dulu tuh. Karena ini juga, misalkan saya juga punya RM kan. Iya. Yang 6701 titanium. Untung berapa itu kemarin? Itu udah untung 500 juta. Nah, bayangin. Saya beli di 2,7. 500 juta. 3 bulan dia udah kayak sekitar sekarang 3,2. Ya, betul. Berarti jam tangan ya beberapa. Ini gue lihat-lihat yang dipakai Mark Zuckerberg nih. Iya. Ini Henry Moser. Cuman berapa nih di dunia ini? Cuman 300 ini. Di dunia kan? Iya. Ini jamnya yang dipakai Mark Zuckerberg ini. Tapi ya, bang, tapi bang, kok boros nggak boros ya? Karena tesisnya ini. Aku cuman Rolex, ini. Koko. Karena bisa gimana ini loh. Bang? Tapi bang. Katanya ya di forum jam ini levelnya Royal Oak atau Nautilus ya. Kita nggak ngerti ke depannya. Karena udah discontinue 2021. Ya, investasi lah. Yang Streamliner, Green Dragon. Oke, kita lanjut lagi. Yes. Penelpon ketiga.